Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah mendapatkannya, Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sama-sama. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Ya jemaat Tuhan yang kekasih, kita sebagai manusia diberikan potensi untuk hidup berbuah, tidak hanya untuk diri kita, tetapi berbuah bagi sesama. Tapi sadar atau tidak, seringkali potensi untuk hidup dan menjalani kehidupan, kadang kita sampai pada titik di mana kita mau hidup survive. Jadi kadang kita jujur atau tidak, kadang kita tidak pernah berpikir apakah hidup ini berbuah atau tidak. Tetapi yang ada pada pikiran kita adalah bagaimana saya bisa survive dalam menjalani hidup ini. Bagaimana saya bisa mempertahankan hidup saya untuk terus seperti ini. Sehingga mungkin secara teologi kita punya satu pemikiran bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan pasti mencukupkan kehidupan saya, dan lain sebagainya. Tetapi sadar atau tidak, kadang kita memiliki strategi-strategi tertentu, dan kadang-kadang ketika kita memikirkan strategi itu kita tidak peduli apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan. Yang penting apa? Aku bisa lepas dari masalah. Yang penting apa? Yang penting aku bisa survive dalam hidup ini. Sehingga kadang jujur kita tidak lagi memikirkan apakah dalam keputusan saya, dalam strategi saya untuk menjalani kehidupan ini apakah Tuhan dipermuliakan apa tidak. Saya pikir tidak ada di sini, tapi di tempat lain seringkali itu ada. Tapi siapa tahu mereka sedang lihat saya di tempat ini. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih,
Hal itu tidak hanya terjadi saat ini, tetapi dalam perjalanan perjanjian lama, di mana perjanjian lama menyatakan tentang kehidupan para patriark adalah orang-orang yang beriman, mereka juga jatuh dalam kondisi yang sama. Di mana kadang mereka sudah bertemu dengan Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah memiliki keintiman dengan mereka. Tetapi kadang kekhawatiran, kadang tawar hati dan lain sebagainya terhadap masa depan, maka mereka menjalani hidup ini dengan strategi mereka dan mereka tidak bertanya kepada Tuhan, apakah betul ini strategi Tuhan? Dan salah satunya hari ini yang kita pelajari adalah Yakub itu sendiri. Tema kita hari ini adalah prinsip dasar dalam memberi persepuluhan. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang hal-hal praktis tentang persepuluhan itu. Nanti itu diberikan pada siapa? Kalau gereja ini sudah kaya, apakah perlu masih terus saya harus memberikan persepuluhan? Kalau pendetanya sudah kaya, apakah persepuluhan itu terus diberikan dan lain sebagainya? Apakah saya ambil itu daripada laba kotor atau laba bersih dan lain sebagainya? Saya tidak menjelaskan itu. Tetapi saya ingin menjelaskan prinsip dasar. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita sudah mengerti prinsip dasar, pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sebutkan tadi, yang bisa biasa menjadi pertanyaan banyak orang, yang sebenarnya dibungkus dengan satu niat bahwa dia tidak punya satu kerelaan untuk memberi. Tapi kalau kita melihat akan prinsip dasar yang akan saya sampaikan, maka saya percaya apapun yang kita berikan pada Tuhan, itu tidak terlalu besar bagi Tuhan. Mengapa? Karena kita mengerti akan prinsip dasar di dalamnya. Nah, saya kembali pada teks kita di sini, bahwa Yakub dalam perjalanan kehidupannya tidak lepas daripada strategi yang dia susun supaya dia bisa survive dalam hidupnya. Dia tidak peduli apakah itu menyenangkan Tuhan apa tidak. Nanti kita akan melihat dia pakai nama Tuhan hanya untuk mewujudkan hidupnya bisa survive. Padahal di dalamnya hal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, istilah Yakub itu adalah penipu. Dan penipu itu terbukti daripada apa? Orang menipu adalah orang memakai strategi dalam hidupnya. Dan di sini kita melihat dalam perjalanan Yakub, Yakub melakukan penipuan itu sejak ada dalam kandungan mamanya. Mengapa? Karena Alkitab berkata bahwa ketika dia keluar bersama dengan Esau keluar, dia memegang tumit daripada Esau. Dan semua penafsir teologi berkata bahwa itu adalah strategi daripada Yakub. Maka itu sesuai dengan namanya sendiri. Kenapa? Yakub tidak mau menjadi orang nomor 2. Tapi Yakub tetap mau menjadi orang nomor 1. Maka itu dibuktikan ketika dia ada di dalam kandungan ibunya. Tapi mari kita perhatikan. Seandainya Yakub ketika ada dalam kandungan ibu, kemudian dia dapat memegang tumit daripada kakaknya Esau. Kemudian dia dapat tarik Esau, kemudian dia menjadi orang yang pertama. Saya katakan itu celaka besar dalam kehidupan Yakub. Mengapa? Karena kita memahami sebenarnya dalam kandungan daripada Ribka sendiri, di sana Tuhan sudah berjanji bahwa anak yang kedua yang akan mewarisi akan janji Allah itu sendiri. Mewarisi berkat kesulungan itu sendiri. Walaupun dia lahir nomor 2. Artinya bahwa Tuhan sudah menata hidup Yakub. Tetapi di sana Yakub berusaha dengan strateginya supaya dia menjadi orang nomor 1. Dan ketika dia menjadi orang nomor 1, pasti dia mendapatkan hak kesulungan itu sendiri. Dan di sini kita mulai melihat Yakub mulai memakai strateginya untuk mewujudkan hidupnya survive. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia lahir, ternyata dia bukan lahir menjadi orang nomor 1, tapi dia menjadi orang nomor 2. Tapi kita memahami, Yakub tidak pernah patah semangat di dalam berstrategi untuk boleh sungguh lagi mendapatkan apa yang dia mau, walaupun itu mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita memahami bahwa akhirnya strategi Yakub mulai terwujud. Di mana? Ketika Esau berangkat untuk berburu. Saya bilang berbulu karena memang dia berbulu, begitu ya. Ya, Esau berbulu, maka cocok dengan dia berburu, begitu ya. Tidak ada hubungannya apa-apa. Nah, begitu ya. Ketika Esau berangkat untuk berburu, kemudian Ribka berkata kepada Yakub, cepat ambil 2 ekor kambing, bawa ke sini. Dan kita olah dan berikan kepada papamu.
Ini kita lihat memang anak mami ini susah. Yakub anak mami ya. Dan apa yang terjadi? Yakub sempat bilang, tapi ma, kan Esau berbulu, saya tidak berbulu. Udah, cepat kau, kutampar kau. Ambil di sana. Dan akhirnya apa? Diambil. Dan akhirnya dari kulit binatang itu diikatkan pada tangan daripada Yakub. Sampai di sana kita melihat Yakub datang dan membawa hasil yang sudah diolah oleh mamanya. Dan dia datang berkata kepada Ishak, "Papa, ini makanan hasil buruanku, silakan makan dan berkati aku." Tapi apa yang terjadi? Sebelum peristiwa itu, ada peristiwa yang indah di mana Esau pulang berburu. Kemudian Esau lapar luar biasa. Memang kampung tengah ini pengaruhnya besar, betul. Segala sesuatu pun bisa dikorbankan untuk kampung tengah. Dan apa yang terjadi? Dia Esau menghadap kepada Yakub. Dan Yakub berkata, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang namanya gratis. Termasuk kalau kamu minta sepiring kacang merah, tidak ada yang gratis. Kemudian Esau berkata, apa yang kau minta? Supaya engkau bisa memberikan sepiring kacang merah kepadaku, berikan hak kesulunganmu kepadaku. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Esau berpikir, untuk apalah hak kesulungan itu? Dan akhirnya Yakub memberikan sepiring kacang merah. Dan hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Dan di sana strategi Yakub mulai berjalan sampai kepada cerita tadi. Dia membawa daging hasil olahan mamanya. Dan akhirnya ketika dia menyerahkan itu kepada Ishak, Ishak berkata begini, suaranya suara Yakub. Kok cepat sekali kamu pergi. Kemudian, kalau saudara dan saya membaca di dalam ayat sebelumnya, Kejadian 23, ayat yang ke-20, di situ ada jawaban Yakub yang sangat mengherankan kita. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai apa? Tujuanku. Di sini kita melihat, pertanyaannya adalah Yakub berburu tidak? Yakub tidak berburu. Tapi ketika Ishak berkata, cepat sekali engkau mendapatkannya. Tidak segan-segan untuk mendukung strategi daripada Yakub. Maka Yakub berkata, Tuhan Allahmu, bukan ku. Perhatikan ini baik-baik. Nanti akan ada sambungan cerita yang saya akan sampaikan. Tuhan Allahmu membuatku berhasil. Jadi di sini kita melihat. Ketika dia berhadapan dengan Ishak papanya. Yang adalah seorang yang memberikan akan berkat kepadanya. Dia tidak sungkan-sungkan memakai nama Tuhan untuk mewujudkan strateginya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, karena nama Tuhan inilah, maka Esau berkata, sorong tanganmu, aku meraba dulu, kira-kira apakah engkau betul-betul Esau. Dan dia berikan tangannya, dan ketika Ishak merabanya, ternyata betul tangannya berbulu. Dan akhirnya dia memberikan berkat kepada Yakub. Ini strategi. Tapi kita memahami bahwa setiap strategi yang kita buat tanpa Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, tanpa mengutamakan tujuan Tuhan, semuanya kita akan mengalami semua akibat-akibatnya. Dan kita akan melihat itu dalam kehidupan daripada Yakub. Apa yang terjadi? Setelah Yakub menerima berkat daripada Ishak, dia memiliki sebuah ketakutan yang sangat besar karena dia takut dibunuh oleh Esau. Maka mamanya berkata, ambil pakaianmu, pergilah ke Haran, pergilah ke pamanmu, supaya engkau tidak dikejar oleh Esau sendiri. Saudaraku, inilah risiko yang pertama yang dialami oleh Yakub. Ketika Yakub menata hidupnya berdasarkan strateginya, dan dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dia tidak sungkan-sungkan memakai nama Tuhan untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Padahal itu bukan di dalam pimpinan Tuhan.
Apa yang terjadi? Dia pergi ke Haran. Pergi ke Haran itu adalah langkah mundur dalam kehidupan Yakub. Mengapa? Karena saat itu Ishak, bahkan Esau dan Yakub dan Ribka, mereka sedang ada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Dan kalau saudara dan saya mengingat kisah daripada Abraham, ketika mencari bagi Ishak calon istri, kemudian hambanya itu Elias yang diutus untuk mencari calon itu. Elias sempat berkata, bagaimana kalau bersama dengan Ishak? Abraham berkata, tidak, anakku tidak boleh kembali ke mana? Ke Haran. Karena ketika Abraham berangkat daripada Haran, itu karena Tera sudah mati dan Tuhan panggil dia harus keluar daripada Ur Kasdim dan Haran untuk pergi ke tanah Kanaan. Sehingga Abraham tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Dia dan keluarganya tidak boleh kembali, baik ke Ur Kasdim maupun kembali kepada Haran. Karena ketika mereka kembali ke sana, hidup mereka bukan maju, tapi hidup mereka mundur. Ternyata Yakub yang dengan segala strateginya kelihatannya berhasil, tapi di hadapan Tuhan hidupnya adalah mundur. Kenapa? Karena dia tidak ada tetap di tanah Kanaan, tapi tanah perjanjian, tapi dia harus berjalan mundur. Dia kembali kepada Haran itu sendiri. Dan dia melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia pergi sendirian. Jadi ini resiko yang pertama adalah hidupnya bukan maju, tapi hidupnya mundur. Yang kedua, resiko yang kedua adalah ketika dia berjalan sendirian dari Kanaan ke Haran, membutuhkan waktu yang berhari-hari untuk dia jalani. Tapi ketika dia menjalani itu sendirian, maka dia secara tidak langsung sudah melepaskan diri daripada kelompok keluarga. Dia sudah melepaskan diri daripada kelompok penduduk yang ada pada saat itu. Dan ketika dia menjalankan perjalanan sendirian, dia sedang ada di dalam bahaya yang ada. Kenapa? Karena dia tidak punya lagi keamanan pada saat itu. Mengapa? Karena pada saat itu ketika melakukan perjalanan sendirian, maka dia akan berhadapan dengan dua masalah besar. Yang pertama adalah dia akan berhadapan dengan binatang buas pada zaman itu. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan penyamun atau penjahat-penjahat yang akan merampok dia. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang ada pada saat itu. Maka biasanya kalau mereka berjalan, penduduk pada saat itu kalau berjalan, mereka biasanya berjalan bergerombolan. Maka saya katakan, ketika Yakub berjalan sendirian, dia sedang ada dalam bahaya dan tidak ada jaminan keamanan bagi dia. Karena biasanya dengan banyak orang, maka binatang-binatang buas akan takut dan juga penyamun itu akan takut terhadap banyak orang. Itu menjadi hal yang kedua. Dia tidak punya lagi jaminan keamanan dalam hidupnya kalau dia berjalan sendirian. Tapi yang ketiga, yang bisa kita lihat di sini, kalau saudara dan saya memperhatikan akan teks ini, ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama ayat ke-11. 1, 2, 3. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Stop di situ. Hal yang ketiga, menunjukkan satu kehidupan Yakub yang sungguh-sungguh mundur daripada Tuhan. Yang pertama adalah dia hidupnya tidak lagi di Kanaan, tapi dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yang kedua adalah dia tidak lagi memiliki jaminan keamanan karena dia sudah keluar daripada keluarga dan kelompok yang ada. Yang ketiga adalah di sini ayat 11 ini menunjukkan bahwa Yakub ini tidak tahu rute perjalanan. Di sini dikatakan ia sampai di suatu tempat yang bermalam di situ. Teks aslinya berkata bahwa dia menabrak satu tempat. Itu terjemahan aslinya. Menabrak satu tempat yang tidak dia ketahui. Dan disitulah dia bermalam. Karena di sana pas malam hari. Kenapa? Karena Yakub tidak pernah punya pengalaman untuk berjalan kembali ke Haran. Maka dia hanya berjalan saja tanpa sebuah planning dalam kehidupannya. Biasanya pada zaman itu, kalau orang berjalan jauh, dia akan atur ritmenya. Maka dia tahu pasti bahwa setiap hari itu atau setiap perjalanan itu ada pos-pos persinggahan. Dan saya pernah mengalami itu dalam pola di Kalimantan Barat. Kalau kami melayani itu, kalau berjalan satu hari, kami sudah tahu jam sekian kami harus ada di pondok sini. Dan semua orang yang berjalan itu pasti berkumpul di situ jam segitu. Dan di sana kami sharing kemudian akhirnya makan bersama dan lain sebagainya. Baru setelah itu jalan lagi.
Pondok kedua, kami sudah tahu pasti jam segini pasti akan sampai di sana. Tapi di sini Yakub tidak punya planning itu. Maka ketika dia berjalan dan setelah malam dia mau tidak mau tinggal tidur di situ. Bukankah itu satu bahaya yang besar buat Yakub sendiri? Artinya Yakub tidak punya planning perjalanan untuk sampai ke Haran itu berapa lama. Dan di sini ini sangat bahaya buat dia. Tapi kalau kita melihat di tengah-tengah kondisi ini, sebenarnya Yakub bukan berhasil, tapi Yakub sedang ada dalam sebuah kesulitan besar dalam kehidupannya. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat, apakah di tengah-tengah kondisi itu Allah yang berjanji adalah Allah yang mengingkari janjinya dalam penyertaannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mari ketika dia sampai ke tempat itu, dia bermalam di situ dan diambil batu dan dia pakai untuk alas tidurnya. Anak mami tidur beratapkan rembulan dan bintang-bintang, dan bantalnya adalah bantal batu. Kasihan dulu. Apa yang terjadi? Dia bermimpi. Mimpinya sangat luar biasa. Dia melihat ada tangga dari langit sampai ke bawah. Dari langit sampai ke bawah, dan dia lihat malaikat turun naik. Nah, di situ ada yang mulai berpikir, tangga yang bagaimana? Apakah tangga yang biasanya kita pakai untuk memperbaiki listrik itu? Tidak mungkin. Ataukah tangga-tangga rumah yang dimana tangga rumah itu bisa naik sampai ke surga, kemudian di sana malaikat naik turun. Sebagian besar penafsir berkata itu seperti tangga rumah dari bawah sampai ke atas. Kenapa? Karena dengan alasan, karena ada malaikat yang turun, ada malaikat yang naik. Kalau pakai tangga yang hanya untuk memperbaiki listrik, tidak mungkin malaikat naik turun gitu ya. Tetapi walaupun demikian seharusnya itu tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Apakah naik turun surga dan bumi malaikat harus pakai tangga? Coba saudara dan saya pikir, perlu pakai tangga? Kalau pakai tangga, ketika saudara sakit dan Tuhan bilang malaikat, malaikat, cut. Nah, pendeknya malaikat itu cut, cepat, urus dulu, Bung Jeffrey lagi sakit. Ya, turun tangga, berapa anak tangga dari sana ke sini gitu ya. Lift pun berapa lama. Iya, apalagi kalau saya sakit, sakarat dulu bermalaikatnya sampai. Ya gitu ya. Kalau istilahnya seperti itu, betul ya? Tapi kita memahami apa maksud daripada tangga yang dimaksud dengan naik turun tangga itu. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan ayat yang ke-13, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-13. Ayat 12, 13, 1, 2, 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat di sana dikatakan bahwa tangga itu dari bawah ke atas, kemudian malaikat turun naik, dan di ayat 13 berkata berdirilah Tuhan di sana Yahweh di sampingnya. Pertanyaannya adalah di sampingnya itu apa? Banyak penafsir berkata berarti berdiri di sampingnya, ada yang menafsirkan di samping Yakub yang sedang tidur. Tapi terjemahan bahasa Inggris, King James Version, dia berkata bahwa Tuhan berdiri di atasnya, bukan di sampingnya. Kalau demikian berarti Tuhan tidak mungkin berdiri di atas Yakub. Terjemahan bahasa asing berkata sesuai dengan King James Version, dia berdiri di atasnya. Pertanyaannya adalah di atasnya itu apa? Ternyata kalau saudara dan saya meneliti, maka di atasnya di sini bukan menunjukkan bahwa Tuhan berdiri di batu yang dipakai oleh Yakub atau di samping daripada Yakub. Tapi terjemahan aslinya berkata bahwa Tuhan berdiri di atas tangga itu. Tangga yang mana? Yang ujungnya di langit itu. Dan Tuhan berkata kepada Yakub yang sedang ada di bawah. Itu berbicara tentang apa? Ini menjadi hal yang pertama. Di mana walaupun Yakub memiliki strategi, bahkan memakai nama Tuhan demi mewujudkan akan strategi keinginan dirinya sendiri. Tetapi hal yang pertama dengan penglihatan tangga ini mau menunjukkan bahwa Allah berdaulat,
atas hidup Yakub. Maka walaupun dia yang ada di sorga sana, dia sangat memperhatikan Yakub yang ada di bumi ini. Sehingga di sana Allah peduli dengan hidup Yakub. Artinya dengan tangga ini mau menunjukkan pada Yakub, Yakub berhentilah dengan strategimu. Kenapa? Karena aku tahu hidupmu. Aku sudah merencanakan hidupmu. Aku berdaulat atas hidupmu. Tanpa engkau buat strategi-strategimu, aku tahu yang terbaik buat hidupmu. Maka di sana Tuhan datang dan berkata, aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah Ishak. Artinya apa? Abraham sudah mati, Ishak sudah mati. Tapi perjanjian Tuhan dan relasi Tuhan dengan Abraham, relasi Tuhan dengan Ishak adalah relasi yang kekal. Maka dengan demikian Tuhan juga akan terus berelasi dengan Yakub. Walaupun Yakub di dalam strateginya dia tidak peduli dengan Tuhan. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya memperhatikan hidup kita, bukankah kalau kita mau jujur, lebih banyak kita menyakiti hati Tuhan daripada kita menyenangkan hati Tuhan, bukan? Tetapi di sini kita melihat Allah yang berjanji yang menyertai kita adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Maka kalau dia berdaulat atas hidup kita, dia berdaulat atas janjinya. Sehingga walaupun kita gagal, walaupun kita tidak setia, 1 Petrus berkata, dia tetap setia dalam kehidupan kita. Dia setia karena dia sendiri berdaulat dalam janjinya. Janjinya bukan bergantung kepada kita setia atau tidak setia. Tetapi janjinya tergantung kepada diri yang tidak pernah gagal itu sendiri. Inilah kedaulatan Tuhan. Bahkan di sini kita memahami. Ketika dia berkata, kalimat ini diulang terus, ulang terus. Ketika kami bersama dengan anak-anak merenungkan firman Tuhan dan kami baca tentang janji Allah. Dan dia memperkenalkan dirinya. Yaitu, aku Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku Allah Yakub. Saya katakan pada mereka, luar biasa bukan? Seandainya Tuhan bilang, aku Allah Ales, aku Allah Axel, aku Allah Alden. Bukankah itu sebuah kebanggaan? Betul? Betul. Jadi anak angkat Jokowi saja mungkin kita bangga. Betul? Tapi di sini kita melihat, Allah sendiri memberi namanya dalam nama Abraham. Nama Ishak. Dan walaupun Abraham sudah mati, Ishak sudah mati. Tetapi Allah itu tidak pernah mati. Dan janji dan kedaulatannya tidak akan pernah pudar bagi orang yang sudah memiliki janji itu sendiri. Maka poin yang pertama yang kita bisa terima di sini, sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan kita, Allah kita adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Maka jangan pernah membuat sebuah strategi tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melihat apakah ini kehendak Tuhan apa tidak. Karena Tuhan mencipta kita bukan hanya menjadi orang yang survive dengan cara dan strategi kita. Kalau Tuhan mencipta kita hanya untuk survive, kita tidak beda dengan penciptaan yang lain, betul? Bahkan virus sekalipun lebih hebat survive-nya daripada kita. Karena ada virus-virus kecil di dalam lautan magma sekalipun. Lautan lava sekalipun, mereka bisa hidup di sana. Kenapa? Karena mereka punya kehidupan yang bisa survive. Kita dicipta bukan hanya untuk survive dalam hidup ini, tapi kita dicipta supaya kita tahu bahwa kita hidup dalam kedaulatan Allah yang menuntun hidup kita, bukan kita. Maka Amsal berkata, manusia boleh merencanakan, tapi keputusan Tuhan yang jadi atasnya. Betul? Maka kita boleh merencanakan hidup. Yakobus 4 berkata, jika engkau merencanakan, besok kau pergi ke kota Anu, di sana engkau akan tinggal 1 tahun, di sana engkau berdagang dan engkau mendapatkan keuntungan. Itu tidak boleh menjadi kebanggaanmu. Seenaknya engkau berkata, jika Tuhan kehendaki, betul? Maka aku melakukan ini dan itu. Di sini mari kita boleh belajar satu hal. Apapun yang kau rencanakan, ingat, bukan keputusanmu yang jadi, tapi keputusan Tuhan yang jadi atasnya. Ataukah mungkin perencanaanmu itu adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam tanda kutip Tuhan mengizinkan itu terjadi. Untuk engkau mengerti belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga di dalam yang kau belajar, ternyata yang berdaulat dalam hidup saya bukan Tuhan, bukan saya, tetapi Tuhan sendiri. Maka Ayub pun dalam penderitaannya, bukan Ayub yang ini, karena saya tidak pernah menderita, gitu ya. Iya, yang kelihatan. Ya, dalam penderitaannya dia berkata dalam ayat 42, aku tahu tidak ada satu rencanamu yang gagal. Amin itu. Kenapa? Karena Ayub tahu hidupnya dalam kedaulatan Tuhan.
Sesulit apapun hidupmu, seberat apapun hidupmu, semenderita apapun hidupmu, ingatlah rencana Tuhan pasti terwujud dalam kehidupanmu. Maka jangan coba-coba survive tanpa Tuhan. Kenapa? Ujung yang kau mundur dalam hidupmu. Ujung yang kau membayar mahal dalam hidupmu. Tetapi mari cari kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan satu hal yang indah. Walaupun Yakub tidak setia kepada Tuhan, tapi kedaulatan Tuhan tetap menudungi akan Yakub. Allah yang ada di ujung langit sana, dia terus memperhatikan akan Yakub karena dia berdaulat atas Yakub. Kenapa? Karena dia berdaulat atas janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu sendiri. Ini menjadi hal yang pertama. Hal yang kedua, tidak hanya berbicara tentang kedaulatan Tuhan berkaitan dengan tangga itu. Tetapi yang kedua, mari kita boleh sungguh lagi melihat di dalam ayat yang ke-13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Mari kita perhatikan hal yang indah di sini. Yang kedua adalah Allah tidak hanya menunjukkan bahwa dia berdaulat atas hidup Yakub. Tapi yang kedua adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Allah yang disembah oleh Ishak adalah Allah yang berkemurahan adanya. Saya ulangi kalimat ini. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak adalah Allah yang berkemurahan. Kenapa? Karena di sini kita melihat ketika Allah berkata, Akulah Tuhan, Yahweh, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu. Di sini kita melihat Ishak itu, Yakub itu sebenarnya kan sudah melakukan strategi hidupnya tanpa Tuhan. Bahkan tadi kita sudah melihat dalam teks yang kita baca tadi, Kejadian pasal 27 ayat 20, dia tidak sungkan-sungkan memakai nama Tuhan untuk mewujudkan strateginya. Seandainya kalau saudara dan saya, ada orang yang datang pakai nama saudara, contohnya biasanya kan di Facebook, betul? Tiba-tiba kita ketik-ketik ada yang bilang, halo, sekarang ada di posisi mana ya? Padahal Facebook kita yang dipakai gitu ya. Kemudian teman kita sedang main Facebook, kemudian ditanya, oh lagi di mana ya? Lagi ngapain ya? Kemudian nanti ada kalimat, boleh minta tolong nggak? Betul ya? Saya kena itu di WA juga, Facebook juga, pendeta juga, pendeta kena juga itu. Kemudian dia bilang begini, boleh nggak ada apa namanya electric banking nggak? Ada isinya nggak? Tolong transfer dong. Gara-gara WA saya kena grup alumni ATI yang ada yang sudah dibuat itu bubar semua. Karena ada beberapa yang kena. Bahkan satu dokter di Jakarta yang merupakan teman itu juga kena. Seandainya orang pakai nama kita untuk melakukan penipuan, kira-kira saudara ketemu dia, gimana sikap saudara? Apakah saudara datang, oh terima kasih ya sudah pakai nama saya? Atau apa? Kalau ketemu dia, puji takau. Di sini kita melihat, walaupun Yakub pakai nama Tuhan, tetapi di sini Tuhan tetap berkemurahan buat dia. Bukan berarti kalau begitu Tuhan kompromi dengan dosa di situ. Tidak. Bahkan yang mengherankan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Ishak, dia bilang tanah yang kau tidurin itu akan kuberikan kepadamu. Bahkan tidak hanya itu, ada 6 janji mengikutinya. Di sana kalau saudara dan saya membaca ayat 13, mari kita perhatikan. Di sana dikatakan bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini 1. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini 2. Kemudian engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Ini janji yang ketiga. Dan olehmu segala keturunan semua kaum di muka bumi akan apa? Mendapat berkat. Keempat. Yang ke-15, ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan apa? Melindungi engkau. Yang ke-5. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ke negeri ini apa? Tanah Kanaan. Ke-6. Ternyata saya kelewatan 1. Ternyata 7. Sebab aku akan meninggalkan engkau. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bukankah ini kemurahan Allah? Yakub sudah menyusun strategi hidupnya supaya survive, menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan kasih kemurahannya melampaui setiap dosa, kesalahan daripada Yakub sendiri. Dan ini menunjukkan kemurahan Tuhan. Allah bermurah hati bukan karena kita baik. Allah bermurah hati bukan karena kita terlebih dahulu bermurah hati. Tapi walaupun kita tidak bermurah hati, walaupun kita adalah orang berdosa, tetapi tidak pernah membatalkan kemurahannya kepada saudara dan saya. Artinya, Tuhan mau mengajarkan pada kita, kebaikan Allah tidak pernah tergantung kepada kita baik atau tidak baik. Inilah kemurahan Allah. Maka dia bahkan melimpahkan banyak hal dalam kehidupan Yakub. Bukan berarti kalau begitu, aku pulang aku mau pakai strategi seperti Yakub ya, supaya Allah terus bermurah hati buat saya. Tidak. Kenapa? Yakub ini adalah tokoh perjanjian yang dimana Tuhan menunjukkan kemurahannya kepadanya. Tapi hal yang ketiga. Jadi yang pertama, Allah yang dimiliki oleh Yakub adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, Allah yang bermurah hati. Tetapi hal yang ketiga adalah Allah yang setia. Kenapa Allah yang setia? Karena kita memahami sepanjang perjalanan Yakub, walaupun dia jauh daripada orang tuanya, dia jauh daripada kelompoknya, tidak ada jaminan keamanan. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa tidak pernah Yakub bertemu dengan binatang buas. Tidak pernah dia bertemu dengan penyamun. Walaupun dia tidur berselimutkan akan apa? Langit dan rembulan dan bintang-bintang yang ada. Tapi Tuhan menjauhkan semua hal yang mengacaukan hidup daripada Yakub. Dan itu tidak pernah dialami oleh Yakub. Bukan itu satu kesetiaan. Dan tidak hanya stop di situ. Dalam setiap perjalanan Yakub tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Kalau kita melihat sampai kepada di rumah Laban, di sana dia semakin kaya. Bahkan akhirnya Tuhan bertemu dengan dia secara pribadi di Sungai Yabok. Di sana dia bergumul dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan. Dan disitulah kita menemukan bagaimana Yakub mengerti kehidupannya. Maka nama Yakub diubah menjadi Israel. Dari situlah bangsa Israel itu dikenal. Karena nama Yakub itu diubah menjadi Israel itu sendiri. Artinya pahlawan kekuatan Allah itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ini kebaikan Tuhan. Setelah kita melihat kebaikan Tuhan ini, kesetiaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar dalam kehidupan daripada Yakub. Kemudian mari kita melihat apa respons daripada Yakub terhadap tiga hal yang Yakub mengerti berkaitan dengan Tuhan. Mari kita melihat respons daripada ayat yang ke-18. Ayat yang 18 dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya. Dan apa? Mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Di sini, ketika Yakub mengerti Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkemurahan, Tuhan yang setia, maka hal yang dilakukan oleh Yakub besok pagi adalah dia membuat sebuah pengesahan perjanjian. Sebagai statement dan komitmen dia di hadapan Tuhan. Dia mengambil batu yang ada pada kepalanya. Di sana dia menuangkan minyaknya. Istilah menuangkan minyak itu adalah bicara tentang pengurapan. Dan pengurapan itu berjanjian tentang sebuah pengesahan sebuah perjanjian. Di mana pengurapan itu mengikatkan dia dengan Tuhan. Jadi ketika dia melakukan itu, Allah itu bukan hanyalah Allah Abraham. Allah itu bukan hanyalah Allah Ishak. Tetapi ketika dia melakukan pengesahan perjanjian, Allah itu pada saat itu juga menjadi Allah daripada Yakub itu sendiri. Maka banyak orang berpikir begini, di Sungai Yaboklah Yakub mengalami pertobatan. Tapi saya katakan berdasarkan teks ini, disinilah Yakub mulai mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dia mulai melihat akan hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia mulai mengikatkan dirinya lebih intim dengan Tuhan. Maka di sana dia lanjutkan dengan statement ayat yang ke-19. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Apa artinya? Luz artinya tempat perlindungan. Itu artinya. Tetapi akhirnya dia mengubah nama Luz itu menjadi Betel. Yang sebenarnya akar kata dari Bait El. Bait El itu artinya rumah Allah.
Maka dari dua nama ini, sebenarnya Yakub mau memproklamirkan bahwa tempat perlindungan yang sejati bukan kota Luz, tapi tempat perlindungan yang sejati adalah rumah Allah itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, Yakub sadar bahwa tempat perlindungan hidupnya bukan dalam strategi dia, bukan dalam usaha dia, tetapi tempat perlindungan dalam kehidupannya adalah kembali kepada rumah Allah itu sendiri. Rumah Allah itu bicara tentang bait Allah. Rumah Allah itu berbicara tentang hidup kita yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Di sanalah kita menemukan tempat perlindungan yang sejati. Sehingga itu boleh merubah hidup daripada Yakub. Dia mengikat keintiman dengan Tuhan. Tetapi dia juga memiliki satu komitmen yang baru. Tempat perlindungan itu bukan ada pada strategi saya. Tetapi tempat perlindungan saya ada pada bait Allah atau rumah Allah itu sendiri. Dan tidak stop di situ. Mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Walaupun dia pakai kata akan, tapi ini muncul daripada sebuah iman, daripada sebuah pembaharuan. Dan di sini dia katakan, Haran bukanlah tujuan dia. Tetapi Alkitab berkata, kalau Tuhan memimpin saya kembali ke rumah ayahku, di mana? Kanaan. Dia sadar, Haran bukan tujuan hidupnya. Haran bukan tempat perlindungannya. Haran bukan tempat keberhasilan hidupnya. Tapi dia tahu, rumah dia dan tempat dia, yaitu kembali kepada Kanaan. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita boleh sungguh lagi belajar satu hal. Jangan pernah berusaha dengan kekuatan kita hanya untuk survive dalam dunia ini. Karena dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Tetapi tempat kita selama-lamanya adalah Kanaan surgawi yang dimana Tuhan sudah sediakan itu buat kita. Maka jangan pernah hidup seperti orang di luar sana yang tidak pernah memiliki tujuan hidup dan menyepelekan Tuhan dalam hidupnya, menyepelekan kehendak Tuhan dalam hidupnya, lebih mengutamakan kenikmatannya, mengutamakan hobinya daripada mengutamakan kehendak Tuhan. Tapi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, sehingga di sana hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yakub sadar bahwa dia harus kembali ke rumah ayahnya. Tapi itu pun bukan karena strategi dia, tapi dia minta pertolongan daripada Tuhan asalnya. Yakub mulai sadar dalam hidupnya. Tapi tidak stop di situ responnya. Tapi kita melihat lagi. Ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini dia katakan, tempat yang kau berikan padaku, yaitu Bait El, akan menjadi rumah Allah. Dia berjanji, dia akan mendirikan akan rumah Allah di sana. Dan dalam sejarah Israel, Bait Allah itu juga dibangun, salah satunya di Bait El. Dan di sana dia katakan, semua yang kau berikan kepadaku, 10% aku berikan ke rumahmu. Di sini kita melihat, ada dua pribadi yang melakukan nasar persepuluhan di hadapan Tuhan. Melakukan persepuluhan di hadapan Tuhan tanpa belum adanya hukum Taurat. Kenapa? Karena dua pribadi ini lahir ada sebelum Musa itu ada. Yaitu yang pertama Abraham. Ketika Sodom dan Gomora, musuh-musuh datang dan mulai menghancurkan akan Sodom dan Gomora. Lot ditawan. Kemudian Abraham bersama dengan beberapa anak buahnya pergi dan mereka mengalahkan akan musuh itu. Tapi setelah itu semua keselamatan yang mereka miliki dengan semua benda, harta benda yang mereka dapatkan, membawa mereka untuk membakar mezbah di hadapan Tuhan. Tapi selesai mereka membakar mezbah, kemudian Abraham bertemu dengan imam besar Melkisedek, Raja Salem itu sendiri. Dan di sana dia mempersembahkan 10% daripada semua hasil rampasan yang dia dapatkan. Yakub di sini dia berjanji, walaupun tidak ada tuntutan hukum Taurat sebelumnya, tapi dia sendiri di dalam kesadaran
Dia berjanji memberikan 10% daripada setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Di sini kita melihat kenapa itu bisa terjadi. Padahal perpuluhan itu berlangsung, ditetapkan ketika Musa itu sudah datang. Jawabannya, karena Yakub sendiri tahu Allah yang dia percayai adalah Allah yang berdaulat atas hidupnya. Allah yang dia percayai adalah Allah yang berkemurahan dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang setia dalam hidupnya. Ini dari iman. Banyak pengajaran yang salah. Berkata begini, berikan persembahan, Tuhan kasih kali lipat. Saya tidak setuju itu. Tapi saya lebih setuju adalah, saya menyadari hidup saya ini dalam kedaulatan Tuhan. Saya menyadari saya boleh hidup sampai saat ini. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya, saya boleh hidup sampai saat ini. Itu oleh karena kesetiaan Tuhan. Maka pengertian tentang Tuhan inilah yang membuat saya untuk kagum dengan Tuhan. Dan bukti saya kagum dengan Tuhan. Saya tahu semua yang saya miliki itu adalah milik Tuhan. Dan ketika saya memberikan 10% kepada Tuhan, itu adalah bagian kecil daripada ucapan syukur saya. Bukan ucapan syukur, bagian kecil daripada hormat dan ketaatan saya kepada Tuhan. Maka di sini, kalau orang mengerti 3 fondasi ini, maka dia tidak akan pernah tanya banyak. Orang mau memberi atau tidak memberi. Tapi saya akan tetap memberi karena saya tahu. Saya mengenal Tuhan yang berdaulat. Saya mengenal Tuhan yang berkemurahan. Saya mengenal Tuhan yang berkasih karunia. Dan saya hidup sampai saat ini. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Karena bukankah Yakub juga menyadari. Dia banyak menipu Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkasih karunia. Saya juga mungkin dalam hidup saya banyak saya menipu Tuhan. Bukan mungkin, memang betul. Tapi kalau saya bisa hidup sampai saat ini, itu kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa berkati pekerjaan saya, studi saya, pelayanan saya. Saya tahu itu karena kemurahan Tuhan. Maka kalau kita mengerti akan bagian ini, saya percaya, jangankan 10%, bahkan lebih daripada 10% sekalipun, itu terlalu sedikit untuk kalau ditujukan kepada Tuhan. Karena tidak ada satu titik hidup saya itu lepas daripada kemurahan Tuhan. Nah, saya katakan, kalau perjanjian lama menyebutkan 10%, seharusnya perjanjian baru membawa kita untuk melihat bahwa sebenarnya tuntutan kita bukan hanya 10%. Mari kita lihat. Yohanes pasal 1. Kita baca sama-sama Yohanes pasal 1. Ayat 49, 50, 51. 1, 2, 3. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, mari kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada apa? Anak manusia. Sama bukan? Ayat 51. Bedanya adalah di dalam Kejadian 28, Yakub hanya melihat malaikat turun naik. Tetapi di sini Yesus berkata kepada Natanael, kamu akan melihat langit terbuka dan kamu akan melihat malaikat Allah turun naik. Apa itu? Kepada siapa? Kepada anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus sendiri. Perjanjian lama, Yakub tidak pernah langsung melihat Yesus. Tetapi perjanjian baru mau membukakan kita satu hal, bahwa bait Allah yang sesungguhnya yang dilihat oleh Yakub dalam perjanjian lama adalah bait Allah itu mengacu pada anak manusia. Bukankah Yesus berkata, rombaklah bait Allah itu dan dalam 3 hari aku membangunnya. Dan bait Allah itu bukan menuju kepada bait Allah yang dibangun 46 tahun pada zaman itu. Tetapi bait Allah itu adalah bicara tentang tubuh Kristus yang akan mati dan akan di dalam tanah 3 hari. Dan setelah itu dia bangkit dan dia adalah jalan satu-satunya buat kita. Kalau Yesus sudah memberikan hidupnya seutuhnya buat kita, apa yang kita harus berikan buat dia?
10% adalah bagian yang kecil, bukan? Karena dia sudah memberikan seutuhnya hidupnya. Perjanjian lama, Allah hanya berjanji, Allah mewujudkan janjinya. Tapi perjanjian lama, Allah belum memberikan hidupnya seutuhnya kepada orang umat perjanjiannya. Tapi dalam perjanjian baru, keutuhan hidup Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, itu dia korbankan bagi umat perjanjiannya. Apa yang kita mau perhitungkan buat dia? Ada orang yang berkata begini, mari kita memberikan persembahan supaya Tuhan hutang pada kita. Siapa yang bisa bikin Tuhan itu berhutang? Bahkan kalau kita mau pakai pola itu, maka seharusnya kita harus mati seperti Tuhan Yesus mati. Betul? Karena itu kan apa? Timbal baliknya. Tapi di sini kenapa kita melakukan itu? Dia yang sudah memberi hidupnya buat saya, membawa saya harus memberikan hidup saya kepada dia. Tanpa memperhitungkan untung rugi. Karena dia sendiri pun sudah memberikan hidupnya tanpa untung rugi kepada saya. Maka Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan pada Tuhan. Dan itu bicara tentang totalitas hidup. Kalau hidup sudah dipersembahkan bagi Tuhan, seharusnya yang lain itu tidak perlu lagi ditahan-tahan. Betul? Maka tidak perlu ada istilah begini. Ada yang tobat hati tapi belum tentu tobat dompet. Tidak ada di sini, tempat lain itu ada. Betul ya? Kenapa? Kalau hidup saja Tuhan berikan buat kita, apatah lagi yang lain. Dan itu semua adalah kemurahan Allah. Saya mengatakan ini. Kenapa? Karena saya pun sedang mendisiplinkan diri saya untuk menjalankan akan bagian ini. Omong kosong. Kalau kita katakan, Tuhan aku berikan hidupku bagimu. Hatiku kupersembahkan bagimu. Hal sekecil ini saja kita tidak rela untuk memberikan bagi Tuhan. Padahal itu milik Tuhan. Minta maaf kalau kalimat ini keras. Tapi mari kita boleh belajar menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan sampai kita menyembah Allah, tapi hati kita masih ditawan oleh mamon. Ini kan sebenarnya latihan untuk sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan apa tidak. Saya belajar untuk mendisiplinkan diri saya untuk melakukan akan hal ini. Dan mari kita semua belajar untuk mendisiplinkan hidup kita. Apapun yang kau berikan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Apapun sebesar apapun yang kau berikan di mata Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan itu dan dasar mengasihi Tuhan, itu Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita berikan bagi Tuhan, kita lakukan itu dengan kesungguhan hati kita. Karena Allah itu berdaulat atas hidupku. Tanpa kedaulatan Allah aku tidak ada sampai saat ini. Tanpa kemurahan Allah aku tidak ada sampai saat ini. Tanpa kesetiaan Allah aku tidak ada pada sampai saat ini. Maka itulah yang mendorong kita untuk sungguh menyadari. Inilah menjadi fondasi buat kita. Maka saya katakan hari ini, walaupun saya menjelaskan tentang prinsip daripada memberikan persepuluhan, tapi saya tidak akan pernah menjelaskan lagi tentang hal-hal yang praktis-praktis itu. Tetapi landasan utamanya adalah dari hati kita yang mengasihi Allah dan mengerti tentang pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, tapi kan saya sudah beri Pak. Beri di mana? Karena saya anggota gereja di Indonesia. Saya katakan, di mana engkau beribadah, berikanlah persepuluhan itu ke sana. Karena tidak mungkin engkau membangun gerejamu di Indonesia tapi engkau tidak beribadah di sana. Dan engkau membiarkan gereja yang engkau beribadah di sini ada dalam kekurangan. Itu adalah tanggung jawabmu. Saya anggota Gemit Gereja Masih Injil Indonesia di Timur. Tapi perpuluhan saya tidak pernah saya berikan ke sana. Saya berikan di sini karena di sinilah saya melayani dan di sini saya menikmati firman. Kita mengerti itu. Saya percaya semua kita sudah sadar. Tapi mungkin pemahaman-pemahaman tentang hal itu yang belum kita mengerti dalam hidup kita. Mari kita kembali pada prinsip ini. Sehingga kita menjalani hidup kita dengan cinta yang sejati kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita